Sekarang kita beralih ke sesuatu yang bersejarah yang baru saja terjadi di Bahrain. Untuk pertama kalinya, pejabat militer dari Suriah dan Lebanon duduk bersama dalam konferensi pertahanan regional yang dipimpin oleh Amerika Serikat bersama 12 negara termasuk Arab Saudi, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, dan lainnya. Semua dari mereka berkumpul di Manama di bawah Komando Pusat Amerika Serikat untuk membahas keamanan regional dan mungkin yang lebih penting lagi, menegaskan kembali komitmen bersama mereka untuk menjaga Selat Hormuz tetap terbuka bagi pelayaran internasional. Sekarang ini adalah pemandangan yang cukup menarik karena artinya Suriah yang kurang dari 2 tahun lalu masih dipimpin oleh seorang diktator yang didukung Iran, Assad, kini duduk di meja Amerika. Dan Lebanon yang militernya telah disingkirkan selama bertahun-tahun oleh Hizbullah, kini diakui sebagai mitra keamanan yang sah. Dengan kata lain, Timur Tengah sedang dirombak secara langsung saat ini. Sekarang, ini adalah kalimat lain yang beberapa tahun lalu akan terasa mustahil. Menteri Luar Negeri Suriah berada di Beirut hari ini, dan Damaskus mengatakan bahwa mereka terbuka untuk duduk bersama Hizbullah. Sekarang ingatlah, pemerintah Suriah saat ini terdiri dari mantan komandan pemberontak yang selama bertahun-tahun melawan Hizbullah di medan perang, sementara Hizbullah mendukung mantan diktator Assad. Sekarang mereka berkuasa dan mereka harus mencari cara untuk menghadapi kelompok bersenjata terkuat di Lebanon, terutama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyarankan bulan lalu bahwa Suriah sebaiknya menangani Hizbullah, bukan Israel. Sekarang, Suriah menegaskan bahwa mereka tidak akan campur tangan secara militer dan tidak akan memihak. Namun, fakta bahwa percakapan ini bahkan terjadi sudah menunjukkan betapa dramatisnya kawasan ini telah dirombak dan berubah. Dan sekarang bersama kita untuk membahas hal itu adalah Hagar Shemali, salah satu pendiri Aliansi Perdamaian Lebanon Israel dan mantan Direktur Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih untuk Suriah dan Lebanon. Jadi seperti yang Anda tahu, Suriah mengatakan mereka tidak akan campur tangan secara militer. Mereka tidak akan memihak. Namun, Menteri Luar Negerinya berada di Beirut dan mengatakan bahwa Damaskus terbuka untuk bertemu dengan Hizbullah jika kepentingan mengharuskannya. Jadi, saya rasa pertanyaan saya untuk Anda adalah, apakah Suriah benar-benar mencoba mencari jalur diplomatik untuk menahan Hizbullah? Atau Damaskus sebenarnya hanya terseret ke dalam sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan? Pertama-tama, terima kasih Natasha sudah mengundang saya. Anda menyoroti isu yang sangat penting di sini. Karena faktanya, pemerintah Suriah memang tidak mampu mengendalikan sebagian besar wilayahnya sendiri. Jadi mereka sebenarnya lebih mencoba mengambil posisi yang memungkinkan mereka mendukung Lebanon. Dan mereka bahkan mengatakan dalam pertemuan yang sama, mereka mengatakan bahwa mereka sangat menyadari bagaimana keadaan di bawah Bashar al-Assad. Bagi orang Lebanon, mendengar apapun yang berkaitan dengan Bashar al-Assad dan campur tangan dari Suriah itu seperti mendengar kuku menggores papan tulis. Seperti yang kita tahu, mereka menduduki Lebanon selama hampir 20 tahun. Jadi, pandangan mereka sebenarnya lebih kepada memastikan bahwa mereka bisa fokus pada tanah mereka sendiri. Meskipun isu ini muncul, seperti yang kamu sebutkan, dari Amerika Serikat, untungnya ini bukan isu yang mendapat banyak perhatian. Dan tentu saja, selalu ada kekhawatiran jika Presiden Trump menekan Al-Shara untuk campur tangan di Lebanon. Apakah Al-Shara akan mengatakan ya? Tapi sejauh ini, dia benar-benar sangat jelas bahwa dia tidak tertarik untuk masuk ke Lebanon. Dia punya masalah sendiri yang harus dikendalikan. Dan menurutku, mereka juga tidak punya rasa suka terhadap Hizbullah. Sekarang Trump mengemukakan ide ini jelas tentang Suriah menggantikan Israel sebagai kekuatan yang akan menghadapi Hizbullah. Perjanjian kerangka kerja yang kita lihat antara Iran dan Amerika Serikat dengan Lebanon mengaitkan penarikan lebih lanjut Israel dengan perlucutan senjata Hizbullah. Sel-de konflik yang kita bicarakan di sini seharusnya menjaga situasi tetap tenang. Tapi apa sebenarnya strategi yang koheren dari Washington di sini? Karena dari luar, ini jelas terlihat seperti beberapa strategi berbeda dijalankan secara bersamaan dan berpotensi saling bertentangan. Dan ketika saya membicarakan tentang kesepakatan itu, yang saya maksud sebenarnya adalah antara Lebanon dan Israel. Ya, oke. Jadi kamu benar. Ada banyak hal yang terjadi sekaligus, tapi saya ingin memisahkannya sedikit. Ketika berbicara tentang Lebanon dan Israel, jalur yang paling penting adalah proses perdamaian Lebanon-Israel di bawah naungan Departemen Luar Negeri. Dan itu adalah salah satu keberhasilan terbesar yang dihasilkan dari perjanjian kerangka kerja trilateral yang ditandatangani minggu lalu. 3 hal terpenting dari itu adalah, yang pertama, proses ini berhasil melepaskan diri dari cengkraman rezim Iran. Kedua, bahwa hal ini membuktikan bahwa proses ini layak untuk diinvestasikan dan dilanjutkan. Dan ketiga, ini benar-benar membalikan keadaan di Lebanon, di mana argumennya adalah
Hizbullah tidak membutuhkannya, senjata mereka tidak diperlukan, layanan mereka tidak diinginkan, bukan senjata mereka yang akan mendorong penarikan Israel. Sebenarnya, perlucutan senjata mereka yang pada akhirnya akan menyebabkan penarikan Israel. Dan itulah sesuatu yang benar-benar sedang diupayakan oleh kedua pihak ini. Sekarang, ketika Anda berbicara tentang kontradiksi, saya akan memberitahu Anda tentang itu. Wakil Presiden Vance ditanya tentang hal ini beberapa hari yang lalu. Dan dia berkata, dengarkan, baris pertama dari nota kesepahaman yang membahas tentang gencatan senjata di Lebanon. Menurut penafsiran saya, perjanjian kerangka kerja trilateral, perjanjian itu adalah penafsiran saya terhadap baris pertama tersebut. Dan sejujurnya, itu adalah hal yang paling penting. Ketika berbicara tentang sel dekonflik ini, saya sebenarnya tidak terlalu memperhatikannya. Karena hal yang paling penting adalah upaya koordinasi antara Lebanon dan Israel atau LAF dan IDF dengan keterlibatan militer Amerika Serikat. Dan itu sangat-sangat jelas. Kita harus memastikan, kita harus tahu bahwa keterlibatan rezim Iran dalam proses apapun seharusnya tidak dianggap sebagai sesuatu yang dijamin. Benar, maksud saya pada akhirnya CENTCOM yang sedang melakukan konsultasi hari ini. Seberapa pentingkah itu menurut Anda? Dan menurut Anda, apakah militer Amerika Serikat benar-benar memiliki pengaruh untuk membuat kerangka diplomatik ini benar-benar berjalan? Jadi pertama, saya akan mengatakan bahwa ini sangat signifikan. Pertemuan yang dipimpin oleh CENTCOM ini, seperti yang Anda katakan sebelumnya dan seperti yang disebutkan oleh Ruth, benar-benar merupakan bagian dari perubahan besar di Timur Tengah yang sedang kita saksikan langsung di depan mata kita. Salah satu hal, dan saya harap saya tidak terlalu puitis di sini, tapi ketika saya melihat perjanjian kerangka trilateral, bagi saya yang membuatnya sangat signifikan, selain 3 poin yang saya sebutkan sebelumnya, adalah kenyataan bahwa ini benar-benar mewakili pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Dan dalam hal ini, antara rezim Iran dan kelompok-kelompok proksinya dengan Timur Tengah yang ingin maju, yang ingin memiliki stabilitas dan kemakmuran. Dan pertemuan CENTCOM itu benar-benar menjadi simbol dari hal tersebut. Saya telah melihat secara langsung di balik layar pembicaraan yang berlangsung selama 2 bulan terakhir antara Lebanon dan Israel. Dan kamu benar-benar bisa melihat adanya investasi dan keinginan dari militer Amerika Serikat seperti biasanya di wilayah ini untuk benar-benar memainkan peran pendukung, tidak hanya di Lebanon dan Israel, tetapi juga di kawasan yang lebih luas ini dan arah perkembangannya. Tapi saya harus bilang, ini akan membutuhkan kesabaran. Kamu tahu, kita semua sangat cemas dan kita ingin semuanya terjamin. Dan mungkin akan ada pasang surut, tapi ada banyak alasan untuk tetap berharap. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih Hagar. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Sangat menarik mendengar perspektifmu tentang semua ini. Terima kasih sudah mengundang saya.